Halo teman-teman semuanya, yang belum subscribe dulu karena kita akan ada giveaway berayak. Kalian mau tahu kualitas berayaknya, kita akan cek langsung aja guys. Nih guys, ini adalah berayak dari Starlight guys yang kita akan giveaway ya. Pokoknya kalian cek aja deskripsi. Saya udah punya 2 ikan dari Starlight, hasilnya mantul-mantul, crossface sama crosshead guys. Ini yang satunya lagi guys. Yo guys, buat kalian yang belum subscribe dulu aja ya guys, karena kita akan giveaway. Yo, cek deskripsi guys untuk info lebih lanjut. Oke guys, ketemu lagi bersama gue di channelnya Ikimoto. Ya, ini adalah video lanjutan yang tadi. Jadi kita akan ngebahas tentang masalah perawatan ikan lohan guys ya. Karena banyak banget dari teman-teman juga seperti biasa bertanya tentang masalah tank, terus masalah pakan. Terus kalau ikannya kecil 3 cm sampai 5 cm itu pakannya apa yang bagus gitu kan, apakah cacing buku atau pelet. Nah, banyak banget yang bertanya gitu. Kita langsung tanya aja kepada suhunya yang udah pengalaman melanglang buana guys ya. Nah, Om, kalau di sini nih, misalnya kalau ikan, kalau dari Komteng kan itu dikasih apa tuh kalau Komteng? Kalau Komteng saya untuk menghemat biaya pakan, awal menetas ya, pakai pakan bubuk yang buat deder gitu. Pakan bubuk ya, yang bubuk udah agak besar, udah 3 hari bisa makan pakan bubuk, baru kita kasih pakan cacing sutra. Nah, cacing sutra sampai bisa makan cacing beku. Biasanya kalau cacing beku itu yang udah besar juga kadang suka dikasih cacing beku ya. Ya. Yang udah besar juga. Nah, kalau manfaat cacing beku itu apa sih? Kalau masih kecil nih dikasih cacing sutra atau cacing beku? Nah, itu cacing beku itu kan kandungan cacing beku itu banyak zat besi, terus chitin itu yang cangkangnya itu itu bagus buat tulang ya, mengandung kalsium ya, kalsium jadi bagus ke rusuk ikan, pintel itu lebih kuat gitu cacing beku kalau buat berayak. Nah, sampai ukuran bisa makan pelet butiran PF. Kalau ini bukan iklan ya, tapi pelet lele biasa disebutnya itu PF 500. PF 500. Lanjutin ke PF 500 sampai besar sampai 5 cm lah. 5 cm. Itu tapi tetap di mix pakai cacing beku. Ya. Kalau saya pernah progres tuh yang kecil ya 3 cm sampai 5 cm, pas dikasih cacing beku itu mutiaranya itu makin timbul. Emang ada efeknya juga itu? Ya, betul. Cacing beku Sangat besar efeknya ya. Jadi buat lohan cacing beku lebih bagus daripada cacing sutra. Kalau cacing sutra itu kandungan lemaknya tinggi. Kalau cacing beku sebenarnya itu bukan cacing. Cacing beku itu bukan cacing, tapi cacing beku itu kepompong dari nyamuk jenis tertentu. Oh iya. Itu kirain itu jadi cacing. Bukan. Kalau cacing beku itu bukan, itu bloodworm, itu bukan cacing ya, tapi kepompong. Yang mau larva. Jadi nyamuk, cepat diangkat kali ya. Tapi bukan nyamuk yang gigit malaria. Yang kayak gitu bukan, beda ya. Jadi nyamuk yang dari cacing beku itu nyamuknya warnanya hijau. Kenapa ya? Nah, terus kalau dari size itu tuh, dari size yang 3 cm sampai 12 cm lah kita katakan prospek ya. Nah, itu biasanya tuh di tanknya itu ukuran berapa tuh yang bagusnya tuh? Om Bay biasanya dari berapa? Prospek aja lah. Prospek itu lebih enak pakai tank 35, panjangnya 35, lebarnya 40, tingginya 45, pakai airnya 40 cm.
40 sentian. Nah terus itu biasanya kalau ikan itu harus pakai mesin atau cukup dengan aerator aja? Karena kan kalau ikannya banyak juga, kalau pakai mesin kan lumayan tuh ke listrik tuh. Sebetulnya gini, mau pakai aerator atau mesin, ketika kita beli ikan yang broadland lah gitu kan, broadland yang nggak jelas, genetiknya nggak jelas, tetap aja kayak gitu. Jadi gak akan ada perubahan lah ya. Ya, di sini kita semua pakai aerator semua. Kita semua paling yang gede-gede Yang ya. gede-gede kita pakai mesin. Mesin. Nah itu kalau tanknya ukuran itu fungsinya tuh buat apa? Kalau tank, Apakah buat jenong kah? kalau misalkan main tinggi air, Mm-mm. tinggi air itu biasanya pengaruh ke jenong. Jenong. Ke jenong. Tapi gimana size-nya juga, kalau size makin bertambah ya tank juga makin gede. Makin gede. Ya. Kalau nggak salah saya pernah baca tuh di internet, jadi untuk progres lohan tuh itu ukuran tank tuh harus 3 kali lebih besar dari ikan. Bener gak sih? Tergantung sih. Tergantung ya, balik lagi ke tadi, genetik. Genetik juga. Jadi meskipun kalian misalnya punya ikan lohan, kalau genetiknya emangnya tidak diketahui lah, istilahnya Iya. nggak jelas ya, tetap aja ikannya juga gak akan bagus-bagus juga meskipun peletnya yang mahal itu kan. Nah, ada lagi contoh kayak gini. Bang, ikan saya udah dikasih karopil, pelet warna. Ya benar-benar. Tapi nggak Pakai merah-merah, salmon, Bang. pakai udang, Nah, gitu kan. tapi nggak merah-merah, Bang. Itu tanda tanya besar. Ya betul banget nih. Banyak banget kejadian kayak gini. Kalau di kita, kalau di sini, kalau di Star Red Farm, kita menjual burayak, cuman kita juga kasih lihat sampel. Jadi sampel yang emang udah progresan ya. Benar, misalkannya ada Oke, yang oke. nanya, Bang, jual burayak nggak? Jual. Ada sampelnya nggak? Ini sampelnya. Jadi kelihatan lah untuk pembesarannya kayak gimana, warnanya kayak gimana, karakter mutiara kayak gimana, jenong kayak gimana, udah kelihatan. Jadi minimal kalau kita tahu asal usulnya, apalagi udah sampel, kita akan tahu juga buat progresnya. Oh ini progresnya bagusnya gini. Betul. Gini. Jadi ada inilah apa istilahnya, bayangan lah Ada ya. bayangan. Untuk Ada progres bayangan. kedepannya gimana ya. Ya, ada bayangan. Jadi kita sebelum melepas burayak dari satu bed, kalau belum ada sampel itu nggak Dikeluarin. dikeluarin. Jadi nunggu dulu sampel. Ya. Bahkan kalau sampel kurang bagus, misalkan sampelnya, burayak nggak di launching. Meskipun itu satu batch gitu Ya, ya. satu bed Ya. kita buang semua ke kolam. Ke kolam. Karena di sini kebetulan ada 8 kolam untuk 8 kolam. pembesaran ikan, untuk menampung ikan-ikan yang kurang kepake. Karena kita menjaga bloodline, meskipun ikan nanti secara penampakan kurang bagus, tapi dia punya bloodline bagus. Itu nanti suatu saat kalau membutuhkan indukan, meskipun ikan-ikan kurang bagus, kita bisa ambil lagi untuk indukan. Iya, benar. Satu, keduanya, ikan yang kecilnya kurang bagus, Ya. nanti siapa tahu besarnya bisa bagus karena dia punya bloodline bagus. Betul. Siapa tahu nanti bagusnya di size 8 ke atas. Tuh. Makanya saya meskipun ngebuang tapi nggak benar-benar dibuang. Iya. Dibuang di tempat Sortir penampungan kembali dulu. lah ya, berarti Nanti nantinya disortir kembali. ya. Nah Oke. itu, jadi itu untuk menjaga bloodline, biar tetap lestari. Betul. Memang sih kalau dibuang cuma-cuma juga kan kita nggak tahu ya. Lebih baik kita simpan air di kolam, berarti ada penyimpanan khusus itu untuk ikan-ikan misalnya kurang boom lah, kurang Ya. bagus di satu batch kita simpan dulu, lalu kita breed lagi, nanti kalau ada yang udah ada sampel kita baru jual. Nah terus kita balik lagi ke masalah pemeliharaan nih. Kalau ganti air itu berapa kali sekali? Apakah sampai hijau banget itu aman? Kalau di rumah ya, kalau di rumah saya itu kebetulan airnya jelek.
yang menurut saya bagus itu 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Ya, 1 minggu sekali itu kuras full semua. Busa filter kita buang, ganti baru. Berarti airnya juga ganti? Iya, ganti semua. Ganti semua kecuali tank. Oh iya. Masa tank ganti-ganti. Ini yang lama dikemanain gitu kan. Ganti aja. Kecuali Sultan sih. Ada kerak dikit, males ngelap istilahnya. Lah picen we melidein banyak. Kalau di pump sini kebetulan air makin lama makin bagus. Ini udah sebulan belum kita kuras, cuman ikan masih sehat-sehat. Alhamdulillah udah sebulan. Paling nanti nunggu seminggu lagi, sebulan berarti 5 minggu. 5 mingguan. 5 mingguan. Berarti kalau di sini gak pakai filter, berarti ada triknya juga dong untuk ngasih pakan itu kan lagi Ya. pelet. Itu Ada. gimana tuh ngasih? Karena kan gak ada saringan istilahnya lah, Ya. kita filter gitu. Kalau sebetulnya kalau ngasih makan mau dipakai filter, mau pakai aerator itu ada tekniknya juga. Ngasih makan itu kalau nggak mau cepat kotor ya sedikit-sedikit. Tapi sering, apalagi kalau orangnya santai di rumah, pembisnis atau apa gitu kan santai terus di rumah. Ngopi, Ya. rebahan. Itu paling cepet itu 2 jam sekali ngasih makan. 2 jam sekali ngasih makan. 2 jam sekali ngasih makan. Tapi sekarang ada alat kan ya, alat timer itu tuh. Oh iya. Udah iya. pernah pakai belum? Buat yang pelet ya? Buat yang pelet tuh. Belum pakai. Nah itu ada, kalau kalian sibuk ya rekomendasi lah, cobain aja. Karena saya juga belum pernah nyoba sih. Nah untuk masalah itu kan air ternyata ada juga yang makin lama makin bagus ternyata air ya. Ya. Nah kalau tanda-tanda air jelek itu tuh, itu kelihatannya dari mana tuh? Air jelek. Biasanya kalau kita isi air baru ya. Kita isi air baru berselang 4 hari atau 5 hari ikan jamur. Kena jamur. Kena jamur. Nah. Oh. Kena jamur. Berarti kita kerja juga harus ekstra, harus kuras lagi, obatin lagi gitu. Kalau air jelek. Berarti emang perawatannya ekstra juga ya. Ya. Kecuali kalau kalian mau beli apa yang istilahnya yang isi ulang lah. Isi Isi ulang ulang? juga nggak menjamin. Benjamin juga. Ya. Sekarang kalau pakai isi ulang air galon lah gitu kan, air galon. Tapi kita filter penyaringan nggak bener gitu. Suka juga banyak yang mati, nggak menjamin bagus. Oh jadi tetap aja meskipun emang si airnya ada yang misalnya gak bagus, ada yang bagus, tetap kita harus trial error ya. Ya. Jadi ngelihat ini gimana sih misalnya perkembangannya setelah 1 minggu, kalau misalnya ada penyakit atau apa ya berarti bisa dipastikan wah ini dari air, karena Ya. kebanyakan penyakit itu datangnya dari air kan ya. Dari air. Karena emang hidupnya di air kan, kalau hidupnya di udara itu bisa dari udara ya.